Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 8. Tidak ada ampun lain kali. Mu Tangsue masih merasa tidak nyaman meskipun mengetahui bahwa ibunya meninggalkan Mukiki bersama bibinya yang miskin. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan trik apapun, dia merasa dia hanya bisa merasa nyaman setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Itulah sebabnya dia bangun pagi-pagi keesokan harinya, dan meminta sopirnya untuk mengantarnya ke daerah kumuh tempat tinggal Suzy Pei. Nyonya muda, ini tempat yang kotor. Anda harus bertanya kepada saya apakah Anda memerlukan sesuatu, kamu tidak perlu turun dari mobil. Terima kasih, Paman Zong, jawab Mu Tangsue dengan sopan. Dia selalu menjadi wanita muda yang sempurna dari keluargamu di depan orang lain, cantik, mulia, baik hati, dan pengertian terhadap orang lain. Ah, pada akhirnya kamu adalah saudara perempuan, hanya kamu yang merindukannya. Sopir mengira Mu Tangsue datang berkunjung, dan tergerak oleh sisi sentimentalnya. Paman Zong, saya tidak melihat siapapun di dalam rumah bibi. Bisakah Anda membantu saya bertanya-tanya? Ya, Nyonya muda. Harap tunggu. Sopir itu segera meninggalkan mobil, tapi segera kembali dengan wajah muram. Apa itu? Nyonya muda, para tetangga berkata, bahwa mereka melihat adikmu dijual oleh pamanmu yang pengganggu itu. Terjual. Mu Tangsue senang mendengar kata-kata itu, meskipun dia tetap menundukkan kepalanya seolah kesal. Kenyataannya, dia sendiri memperkirakan bahwa bukan hal yang aneh jika paman mereka yang serakah akan menjual saudara perempuannya. Nyonya muda, saya turut berbelasungkawa. Kasihan, saudari yang malang. Ayo pergi, Paman Zong. Karena saudara perempuannya dijual, Mukiki yang berada di peringkat nasional jelas bukan saudara perempuannya. Tetap saja, dia tidak pernah menyangka pamannya yang hina itu ternyata sangat membantu. Mulai sekarang, dia tidak perlu lagi khawatir akan ada seseorang yang mirip dengan dirinya dan mendapatkan perhatian yang sah dalam keluarga. Paman Zong, tolong jangan beritahu ayah tentang ini. Kamu tahu dia kesal setiap kali kakakku menyebut nama itu, aku khawatir dia akan melampiaskannya lagi. Yakinlah, Nyonya muda. Sopir tersebut berpikir bahwa Mu Tangsue adalah orang yang baik dan perhatian terhadap orang lain, dan tidak pernah meremehkannya meskipun dia menjabat sebagai sopir. Hanya Mukiki dan dirinya sendiri yang tahu betapa kejamnya dia. Sementara itu, Mukiki tidak sedih karena tidak bisa mengalahkan Mu Tangsue dalam ujian tiruan. Dia hanya tidak bisa memutuskan apakah dia kecewa dengan peringkatnya sendiri atau karena dia tidak mau bertemu Seng Xiao. Dan ujian tiruan berikutnya dilakukan 2 bulan kemudian. Suzy Pei percaya bahwa dia memiliki kekurangan dan tidak menyadari bahwa Mukiki sedang mengalami momen perdananya yang bermasalah. Saat itu menghiburnya. Kiki, hasilmu sudah sangat bagus setelah sekian lama tidak belajar. Aku baik-baik saja, Bibi Zipei. Mukiki malah menenangkan pikirannya. Lihat apa yang kuberikan padamu. Suzy Pei kemudian mengeluarkan sebuah kotak dari belakangnya dan menunjukkannya kepada Mukiki. Sebelumnya aku terpaksa menabung, tapi aku benar-benar ingin membelikanmu sesuatu yang kamu sukai. Jadi ini dia. Itu adalah telepon seluler, model terbaru dan termahal. Kiki, aku sudah menyimpan nomorku di dalamnya. Mukiki tiba-tiba merasa tergerak saat dia melihat ke arah Suzy Pei, yang wajahnya mirip ibunya sendiri dan lebih dekat dengannya. Lihat, ini milikku. Suzy Pei kemudian mengeluarkan ponsel lain dari sakunya, tapi Mukiki langsung tahu bahwa ponsel itu jauh lebih tua dan usang. Dia kemudian dengan cepat mengambil ponsel Suzy Pei, mengeluarkan ponsel baru dari kotaknya dan menyerahkannya kepada bibinya. Aku akan menggunakan yang ini sebagai gantinya. Mengapa? Suzy Pei berseru kaget. Saya hanya perlu tetap berhubungan dengan Anda setiap hari, Bibi Zipei. Saya tidak membutuhkan ponsel yang bagus, itu akan mempengaruhi studi saya. Suzy Pei mengangguk, memahami bahwa keponakannya bersikap bijaksana. Yah, kamu bisa menukarnya denganku kapan saja kamu mau. Sementara itu, Mukiki menelusuri log ponsel lama. Matanya berbinar saat melihat nama Tuan Muda Seng. Seng Xiao telah memberikan nomor itu kepada Suzy Pei jika terjadi keadaan darurat, tapi dia belum menggunakannya. Mukiki mengepalkan telepon seolah itu adalah harta karun dan mengantonginya. Itu sebabnya dia harus menenangkan diri. Dengan pemikiran itu, Mukiki memeluk Suzy Pei dan berusaha lebih keras lagi untuk belajar. Pada saat yang sama, dia akan menyisir internet untuk mengetahui semua yang dilakukan Seng Xiao, meneliti kesukaannya, gaya busananya, dan juga bergabung dengan berbagai klub di sekolahnya.
Dia tidak akan membuang waktu, atau setidaknya akan menggunakannya untuk kepentingan Seng Xiao, meskipun itu hanya instruksi sederhana dari pria itu. Su Zipei dapat dengan jelas melihat bahwa Mukiki juga berubah. Selain belajar, ia juga aktif dalam kegiatan kokurikuler, bergaul dengan teman-teman sekelasnya dan menjadi lebih percaya diri. Saat itu, Mukiki hanya melihat Seng Xiao melalui TV kecil di ruang tamu. Begitulah cara dia mengetahui betapa sibuknya putra mahkota Huang Yao. Pada saat yang sama, dia tidak pernah menggunakan nomor itu di daftar kontak telepon. Seng Xiao baru saja menyelesaikan pertemuan dengan warga negara Italia di Hotel Huang Yao. Ayahnya baru-baru ini menjalani operasi kecil pada jantungnya, membuatnya terjebak dalam menangani pekerjaan perusahaan dan tidak beristirahat selama beberapa hari. Dia memiliki waktu luang sejenak sebelum konferensi video 1 jam berikutnya. Tapi ketika dia mengambil waktu istirahat, dia mendengar pesan peringatan dari teleponnya. Saat mengambil ponselnya, dia melihat pengirimnya adalah Su Zipei, namun isinya membuat matanya melebar. Kiki di sini. Saya berada 2 tingkat di bawah Mutang Sue dalam ujian tiruan, saya akan melakukannya lebih baik lain kali. Dia juga tidak menyangka kalau dia akan tiba-tiba mengiriminya pesan. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga bahkan Jing Yun tidak punya waktu untuk mengunjungi mereka, dan karena itu tidak menerima tanggapan apapun. Hotel ini cukup dekat dengan rumah kecil. Dia bisa pergi ke sana pada malam hari. Oleh karena itu, ketika malam tiba, Seng Xiao masuk ke mobil tapi dihentikan oleh Jing Yun. Tuan muda, dia mengingatkan, apakah Anda lupa bahwa Anda setuju dengannya bahwa Anda hanya akan melihatnya jika dia mengalahkan Mutang Sue? Itu adalah hal yang acak. Tetap saja, kamu ingat. Seng Xiao bercanda. Aku selalu mengingat kata-katamu. Maka kamu harus tahu bahwa aku bertemu dengannya, dan mengetahui bahwa dia memintamu untuk menyampaikan kepadaku tentang keinginannya untuk bertemu denganku. Tapi karena kamu sendiri yang mengambil keputusan mengenai masalah ini, kenapa tidak membantuku memutuskan hidupku juga? Kata-kata berbahaya Seng Xiao membuat Jing Yun merasa merinding. Saya minta maaf, Tuan Muda. Tidak ada ampun lain kali. Dengan itu, Seng Xiao mengendarai mobil sportnya dan langsung menuju rumah kecil itu. Meski gitu, hari sudah sangat larut bahkan lampu di kamar Mukiki padam.